Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi video ini saya mau ngasih penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan boiler full otomatis. Nih, boiler full otomatis, 1 kepala setrika, 2 kepala setrika, 3 kepala setrika, 4 kepala setrika, sampai 6 kepala setrika. Sama hal-hal yang harus diperhatikannya ya. Yang pertama teman-teman harus perhatikan tandon penampungan ini. Saat boiler dioperasikan ya, penampungan ini jangan sampai dia kehabisan air. Oke, saat dioperasikan jangan sampai kehabisan air, dan selang ini ya jangan sampai keangkat. Selang jangan sampai keangkat, dan ember jangan sampai kehabisan air, begitu ya. Jadi kalau dia kehabisan air, nanti otomatisnya ini pompanya akan menyedot udara, dan udara akan terjebak di dalam sini dan error, begitu teman-teman. Sama halnya dengan ketika teman-teman mengangkat selang, dia akan menyedot udara juga dan udara akan terjebak di dalam pompa dan terjadi yang namanya error atau masuk angin bahasa kita ya. Terus hal yang selanjutnya, ember penampungan ini harus setiap hari teman-teman bersihin ya. Harus teman-teman kosok setiap hari. Dia biasanya ada lumut-lumut atau apapun kotoran-kotoran, itu harus teman-teman bersihin ya. Setiap hari, wajib setiap hari ya. Terus selanjutnya teman-teman harus menggunakan air yang berkualitas. Tidak boleh menggunakan air yang kualitasnya buruk, terlalu banyak mengandung kapur, terlalu banyak mengandung zat karat atau korosi, begitu teman-teman ya. Karena di beberapa tempat juga ada yang menggunakan air sumur atau air tanah yang sangat banyak mengandung karat, itu bisa merusak bagian dalam tabung teman-teman ya. Jadi ketika air di tempat kalian kualitasnya kurang bagus, lebih baik jangan digunakan, begitu ya. Teman-teman bisa menggunakan air isi ulang begitu, atau air tetesan AC itu juga bagus. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada hembusan angin meniup ke api itu. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau api itu dia terkena hembusan angin, api akan bleber-bleber, api akan tidak stabil, yang membuat tekanan akan mudah turun ya. Alangkah baiknya teman-teman menutup bagian ini, bagian samping-samping ini menggunakan seng jika memang angin dia menghembus ke sini, begitu ya. Biasanya itu kipas angin, dia anginnya niup ke sini, jadi apinya jadi merah, begitu teman-teman. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya, ketika boiler tidak dioperasikan lebih dari 30 menit ya, teman-teman wajib mengangkat ini. Nah, paham ya? Ketika boiler tidak dioperasikan lebih dari 30 menit, teman-teman wajib mengangkat ini diangkat. Seperti contohnya ketika teman-teman mau closing kan tidak dipakai lagi, itu lebih dari 30 menit itu ya. Teman-teman mematikan kompor ya, matikan kompor, lalu teman-teman angkat ini, selang ini dia. Teman-teman angkat selang, lalu uapnya ini yang masih ada di dalam tabung ini teman-teman buang dari sini, keran pembuangan ini namanya. Atau bisa juga teman-teman pakai buat nyetrika sisa-sisa pakaian yang ada juga bisa. Uap kita buang sampai dia 0. Kalau jarum sudah 0 ya, teman-teman langsung kuras airnya, lalu teman-teman isi dengan air baru, begitu teman-teman ya. Jadi itu tips untuk memperawet tabung. Kalau teman-teman cuman istirahat doang, uap tidak perlu dibuang teman-teman. Kalau cuma istirahat, uap tidak perlu dibuang, ini aja yang diangkat ya, karena kan uapnya masih ada, itu tidak perlu dibuang kalau cuma istirahat. Tapi kalau tidak digunakan lagi, nah ini uap dibuang terus air dikuras sampai habis dan diisi dengan air baru, gitu teman-teman. Tips dari saya ya, semoga videonya bermanfaat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.